Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran kedua, Ajarlah Kami Berdoa. Senin, 8 Januari, percaya pada masa sulit. Semua orang Kristen tahu dan pernah mengalami saat-saat putus asa dan menderita, saat-saat ketika mereka bertanya-tanya apa yang Tuhan lakukan atau mengapa Tuhan membiarkan hal-hal ini terjadi pada mereka. Para pemazmur sendiri mengalami hal serupa, dan melalui ilham ilahi mereka mencatat apa yang telah mereka alami. Bacalah Mazmur 44. Apakah yang dikatakan kepada kita dan mengapa hal ini relevan bagi orang percaya di segala zaman? Pemilihan kitab Mazmur dalam kebaktian gereja seringkali mencerminkan eksklusivitas suasana hati dan kata-kata yang kita ungkapkan dalam doa bersama kita. Keterbatasan seperti itu mungkin merupakan tanda ketidakmampuan atau kegelisahan kita untuk terlibat dalam realitas gelap kehidupan. Meskipun terkadang kita merasa bahwa Allah memperlakukan kita dengan tidak adil ketika penderitaan menimpa kita, kita merasa tidak pantas untuk mengungkapkan pikiran kita dalam ibadah umum atau bahkan dalam doa pribadi. Keengganan ini bisa menyebabkan kita kehilangan inti ibadah. Kegagalan untuk mengungkapkan secara jujur dan terbuka perasaan dan pandangan kita di hadapan Tuhan dalam doa seringkali membuat kita terikat pada emosi kita sendiri. Ini juga menyangkal keyakinan dan kepercayaan kita dalam mendekati Tuhan. Doa kitab Mazmur memberikan jaminan bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, kita tidak diharapkan mencela atau menyangkal pengalaman kita. Mazmur 44 misalnya dapat membantu para penyembah mengartikulasikan pengalaman penderitaan yang bukan kesalahan mereka secara bebas dan memadai. Doa kitab Mazmur membantu orang-orang mengalami kebebasan berbicara dalam doa. Kitab Mazmur memberi kata-kata yang tidak dapat kita temukan atau berani ucapkan. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu, walaupun engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Mazmur 44 ayat 19 dan 20. Namun, perhatikan bagaimana Mazmur 44 dimulai. Penulis berbicara tentang bagaimana di masa lalu Tuhan telah melakukan hal-hal besar bagi umatnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan kepercayaannya kepada Allah dan bukan kepada panahku di dalam Mazmur 44 ayat 7. Meskipun demikian, masalah masih menimpa umat Allah. Ada daftar celaka dan ratapan panjang dan menyakitkan. Namun, bahkan di tengah semua ini, pemazmur berseru agar Tuhan membebaskan kami karena kasih setiamu. Mazmur 44 ayat 27. Artinya, meski di tengah kesulitan, dia mengetahui realitas Tuhan dan kasih-Nya. Bagaimanakah bisa mengingat masa lalu ketika kehadiran Tuhan terasa sangat nyata, membantu Anda menghadapi saat-saat di mana masalah membuat Anda berpikir bahwa Tuhan itu jauh? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Saudaraku, pada saat ini mari kita fokus di dalam Mazmur pasalnya yang ke-44 untuk dapat melihat bagaimana caranya umat-umat Tuhan supaya dapat terus percaya kepada Tuhan ketika berada di masa sulit sekalipun. Kejujuran dan keterus-terangan para pemazmur dalam permohonan mereka kepada Tuhan mungkin membuat kita sebagai pembaca ini menjadi takjub atau bahkan mengejutkan kita. Sebagian besar kita cenderung menghindari dari tingkat keberanian itu ketika berbicara kepada pencipta kita. Tidak demikian bagi Bani Korah. Mari kita lihat pelajaran yang dapat kita pelajari dari doa mereka yang berani yang tercatat di dalam Mazmur pasal 44. Mazmur 44 adalah sebuah mazmur dalam perjanjian lama yang merupakan doa dan keluhan dari Bani Korah kepada Allah. Mazmur ini menggambarkan situasi di mana Bani Korah merasa ditinggalkan oleh Allah meskipun mereka telah setia kepadanya. Mazmur 44 ini dimulai dengan pujian terhadap Allah atas kemenangan yang Dia telah berikan kepada Bani Korah di masa lalu. Namun, kemudian Mazmur ini beralih ke keluhan karena situasi saat itu tidak sejalan dengan pengalaman kemenangan masa lalu mereka. Meskipun mereka setia kepada Allah, mereka mengalami kekalahan dan penindasan oleh musuh-musuh mereka. Mereka tidak memahami mengapa Allah tampaknya tidak lagi membantu mereka di dalam pertempuran dan perlindungan seperti yang Dia lakukan sebelumnya. Bani Korah percaya kepada Allah, tidak peduli penghinaan apapun yang mereka hadapi, karena mereka mengingat pekerjaan Allah bagi mereka. Keluhan mereka bukanlah keluhan yang didominasi oleh perasaan keras dan tuduhan terhadap Tuhan. Sebaliknya, doa mereka didasarkan pada iman sejati pada kekuatan dan belas kasihan Tuhan. Mereka mengklaim bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka untuk belas kasihan terhadap musuh-musuh mereka.
Pelajarannya adalah bisakah kita mengungkapkan perasaan yang sama kepada pencipta kita tanpa kehilangan iman kita? Bani Korah menegaskan bahwa mereka tidak melupakan Allah. Mereka telah setia dan mengakui bahwa mereka tidak dapat menipu Tuhan. Dan di bagian terakhir di dalam Mazmur pasal 44, diakhiri dengan seruan yang kuat agar Tuhan bertindak demi mereka. Di sana ada kata terjaga, bangun, pembebasan. Karena itu, mereka memohon dengan sekuat tenaga untuk pembebasan. Mazmur 44 menunjukkan kerinduan dari Bani Korah untuk memahami rencana Allah dalam kekalahan dan penderitaan yang mereka alami, sambil tetap setia dan memohon pertolongan Tuhan. Meskipun situasi mereka sulit dan penuh dengan penderitaan, Mazmur ini juga mencerminkan harapan akan pengampunan, pertolongan, dan kasih setia Tuhan kepada umat-umatnya. Mazmur ini juga mengajarkan kita untuk tetap setia kepada Allah dalam situasi sulit sekalipun, meskipun terkadang kita tidak memahami rencananya. Hal ini menekankan pentingnya iman, kesabaran, dan harapan kita kepada Allah, bahkan dalam waktu-waktu di mana tampaknya kita menghadapi kesulitan yang tidak masuk akal bagi kita. Mazmur pasal 44 mengajarkan kita untuk mempercayai Allah, meskipun keadaan sekitar kita tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Mazmur 44 ini berakhir tanpa jawaban yang jelas dari Tuhan. Keheningan adalah pengingat bahwa seringkali sisi kekalahan ini kita mungkin tidak selalu mendapatkan tanggapan dari surga yang kita inginkan. Tetapi kita tidak boleh membiarkan rasa cemas menguasai kita atau membuat kita menjadi lemah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Di dalam pelajaran kami pada saat ini kami telah mempelajari Mazmur pasal 44. Bantu kami Tuhan untuk kami terus percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi sulit kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.